Indonesia yang tidak bisa lagi invasi jungle seenak jidatnya di game seperti di game yang pertama. Oke, berarti pertanyaan tinggal XP lane yang tersisa untuk saat ini karena Martisnya udah show. Berarti kita akan melihat Arlot yang akan bertemu dengan satu hero yang belum muncul. Grok masih ada, bahkan Terisla pun masih ada. Badang bisa loh. Badang pun oke, karena balik lagi dia imun. Ketika nantinya Masya juga boleh kalau mau. Masya untuk menuju ke arah Kari juga oke, tapi balik lagi. Kari ini dengan Golden Staff akan memakan Masya di late game. Ya, Badang apalagi bisa- dia punya slow effect juga ya, Ya kalau dari mau, seorang Kari. kalau misalnya mau surprise ya bisa ada Badang, ada Grok. Ya, Dan Grok yang tersisa. Dari bahkan sebelum kita menuju ke band atau bahkan pick yang keempat, kita udah asumsikan ada Grok di sana. Grok untuk Banana yang nantinya secepat mungkin dia akan mengincar ke arah belakang juga. Sin menurutku lebih terancam di game kali ini ketimbang di game yang sebelumnya. Karena di game yang sebelumnya kita anggap ya, ini sebenarnya Sin punya posisi, tapi Banana kelihatan dari segi pakitonya. Tapi kalau Grok, kita tahu sendiri, Wild Charge dengan Flicker itu unpredictable move. Jadi, apakah kita akan melihat burst damage yang dimainkan oleh XP laner RRQ ini akan menjawab bagaimana high ground defense dari Aura Fire? Alright, ini match point Momo Chan dan juga Profesor KB yang terhormat. Dan tentunya dengan line up seperti ini akan menjadi cukup berbahaya kalau misalnya para pasukan RRQ mereka terlena dengan permainan dari seorang Kari Kabuki. Ya, dan apakah permainan yang agresif dengan tempo cepat lagi akan kita lihat untuk di game kita yang kedua dari RRQ? Alright, match point. Apakah Aura akan ditumpahkan untuk pertama kali dengan 2-0 atau Aura menolak dan akan membawa ke game yang ketiga. Empel Arena, mana tepuk tangannya? Dan kita akan melihat tentunya match point di tangan sang Raja Aura. Tentunya punya tugas yang harus diselesaikan dan Sin akan bermain sama seperti hari kemarin dengan Farsianya. Tapi kalau dari Emblem, kita ngelihat lagi-lagi ya, ini Weapon Master di tangan Sin. Untuk Weapon ada sneak Master. attack-nya tadi. Iya, dan dia juga bawa Trill di sini dengan Iya. tujuan agar nantinya magic power yang dia miliki bakal jauh lebih power. Dan untuk saat ini kalau kita melihat dari Tenacity rata-rata, lihat juga bagaimana para gold laner yang lebih mengutamakan sustainability Iya. untuk individual ketimbang dia nantinya akan bergantung kepada romernya. Tapi ternyata ada satu buah Iron Hook yang manis dari seorang Hai. Memang belum ada beladihan tapi menjadi tarikan ancaman tuh B tadi. Wah, itu tarikan peringatan namanya ya. Iya betul Jangan juga. macam-macam di Jangan rumput yang penting, apalagi rumput mid lane. Iya. Jadi mana harganya sangat mahal bagi kedua romer kita. Bahkan sekarang Hai pun bisa menempati rumput manapun. Sementara kalau dari emblem yang tadi kita lihat, Cleo bakal coba ditahan terlebih dahulu di early, bakal dipanis habis-habisan, dipuk begitu saja. Gak mau ngasih kesempatan sekarang dari Aura Fire. Dan untungnya tidak ada retribution tadi dari Fun. Kalau tadi ada retribution kayaknya bakal bahaya banget dan untuk Iya. sekarang malah Fun yang bakal dikejar. Untungnya ada Iron Hook. Iron Hook yang masih bisa ditahan ternyata. Tapi Naomi di sini bakal bisa untuk memberikan backup ke arah seorang Persik. Lee yang sempat di backup juga. Tadi pemain-pemain RQ mereka udah mulai sadar. Pemain-pemain dari Aura Fire ini udah mulai bisa keep up dengan tempo permainan yang dibawakan di game kedua nih. Oke, kata kuncinya di tempo berarti di sini Iya. Hai menemukan sedikit jawaban agar Naomi ini kayaknya udah boleh lagi sih reset dari segi rotasinya. Dari tadi mereka rotasinya sama di mid lane, bottom lane tiba-tiba Iya. ketahuan juga dan sekarang di arah turtle. Untungnya ada imun di sana. Iya, satu buah War of Nature yang membuat Banana tentunya tidak bisa tertarik dengan satu buah Iron Hook. Namun Fun tentunya akan mendapatkan turtle pertama untuk Aura. Alright, first spot bahkan dari bottom lane. Diamankan oleh Naomi dan juga Skella dengan cukup pasti. Lagi-lagi Divine Judgment menjadi penentu dengan ada satu buff first spot yang sangat mahal. Wah, ini dia rotasinya si jawaban dari Hero Pick Off. Iya. Ketika kita tahu bahwa Divine Judgment suppress, Bloody Hand suppress. Bedanya Hai menuju ke arah top lane, menuju ke arah Turtle. Kebetulan di arah bottom lane ada yang sendirian dong 1v1 situation. Berubah menjadi 2v1 situation dan kali ini RRQ memenangkan setidaknya match up untuk gold lane mereka. Dan bisa dibilang itu jadi informasi yang penting karena Banana tahu keberadaan dari Hai ini ada di area atas. Sehingga tadi ada satu buah inisiasi yang begitu manis dari Naomi ke arah gold lane dari Aura Fire. Persik menuju ke arah seorang Hai, tapi Fun is coming. Menuju garis depan para pasukan dari RRQ, mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu dan clear minion akan kembali terjadi di arah gold lane. Hanya clear sementara saja, tidak akan ada team fight tambahan kecuali
Iron Hook dari Hai ini berhasil mendapatkan satu sosok pemain RRQ. Lumayan menyeramkan sih sebenarnya dari seorang Hai sendiri. Jadi Naomi sekarang seperti yang KB bilang, udah mulainin rotasi ke arah yang dimana Hai ini udah nggak bisa nebak nih rotasi dari seorang Naomi. Iya, karena kalau Naomi ketahuan duluan sama Hai, yang ada Hai bakal meng-cancel Divine Judgment tersebut. Dan itu bakal menjadi malapetaka karena sama-sama main pick off, bedanya lebih defensif karena Aura Fire. Dan untuk backup, ingat di sini Sin, dia membawa satu buah Lethal Ignition. Jadi burst damage magicalnya akan lebih kejam ketimbang Clay yang bermain dengan Impure Rage. Iya. Tapi memang ya Pasha akan lebih kejam dibandingkan dari seorang Eve. Lebih instan. Iya. Lebih instan. Tapi ini ada item equipment-nya, silakan Profesor. Ya, balik lagi Ice Queen One, pilihan yang bagus banget dari Clay karena dia lebih main utility-nya. Dan kalau dari Naomi tentu dia juga lebih concern nantinya terhadap physical attack yang mungkin akan dia jadikan terlebih dahulu, entah immortality atau bahkan dia akan langsung menuju ke arah satu buah anti-curse. Tapi kalau misalkan kita melihat dari Hai, dia lebih butuh untuk mendinai magic damage yang terlebih dahulu. Clay di sini benar-benar powerful banget untuk mengendalikan bagaimana movement dari Hai itu sendiri. Tapi tadi informasi yang mahal banget sih. Iya. Ketika ada seorang Sin yang berhasil mendapatkan satu segmen aim, tandanya ada di depan sana. David Chuck melihat point. Dapetin satu point kill di depan sana bersama dengan seorang Sin. Tapi Scalar masih coba untuk bertahan melawan seorang Kabuki. Ada Retribution akan coba terjadi. Dan ternyata Retribution ditahan Persik. Berhasil mengamankan Retribution dengan luar biasa. Kali ini membalaskan keadaan dari Aura Fire yang mungkin dari tadi memang tidak menang dari Pogging Kill, tapi dia memenangkan rotasi untuk menahan Persik tidak sebarbar di game pertama. Ya, dan thanks to Naomi karena dia memenangkan ini, dia reset dari segi rotasinya. Kalau rotasinya barengan terus, Hai bakal lebih diunggulkan dan diuntungkan. Untungnya tadi Clay backupnya cepat banget dan Naomi itu nggak sempat bahkan untuk mengeluarkan flickernya. Jadi buat sekarang ketika Naomi punya Divine Judgment lagi yang terancam, bukan hanya Hai, tapi Kabuki di arah bottom lane. Benar, Kabuki ini sangat terancam sekali dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan para pasukan dari Aura Fire. Kimura coba memaksimalkan dengan laning jauhnya. Lihat, Kimura di atas sana, dia mau tidak mau memenangkan satu laning di antara dua laning yang sudah ditekan RRQ. Banana pun nggak mau kalah kayaknya. Banana nggak Iya. mau kalah, tapi Banana itu bakal lebih cepat untuk melakukan backup atau instant pick off terhadap para pasukan dari Aura Fire. Dan menurut aku pribadi, power dari team fight Banana lebih diunggulkan dibandingkan dari seorang Kimura. Oke, 5-man rotation. Ini unik banget untuk pergerakan saat ini ke arah bottom lane. Lihat bagaimana ketahuannya Persik dan bahkan ada Hai di depan sana. 5 lawan 5 terjadi. Oke, bakal coba ditarik dengan Divine Judgment. Blessing Wet from Scalar. Gak berhasil mendapatkan seorang Kabuki. One last hit. Berhasil didapatkan. Persik hilang. 2 decimate berhasil menancap para pasukan dari RRQ. Double kill from Fun membuat tim fight kali ini akan lebih adil. Dan para pasukan dari RRQ mereka harus sudah mulai lebih sadar kalau Fun memiliki power yang sangat sakit. Dan kelihatan service dari Naomi di sini benar-benar coba untuk memanjakan Skylar dengan point kill yang didapatkan di 5 menit pertama. Tim fight yang terpisah tadi kita ngelihat ketika memang dari seorang Hai berfokus bersama dengan Fun kali ini mencoba untuk mengembangkan gara depannya. Tapi di sisi lain Naomi Divine Judgment yang langsung di follow up sama Skylar, Blazing Duet dan bahkan Kabuki tumbang di detik-detik terakhir. Melihat historical ya, season 11, Cloud Skylar 11 kali pick 81%. Angka yang begitu sangat-sangat luar biasa. Dan tentunya untuk kali ini dia memainkan kembali Cloud-nya di game yang kedua. Oke, fokus terhadap satu buah turret. Tapi sekali depan sana Blessing Duet. Membalikan kembali kanan. Sin, gak punya apa-apa lagi tapi lihat flicker. Bloody Hand. Akhirnya menutup sosok Scalar. Scalar hilang, mencoba membalikan kanan tapi tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Retribution ditukar dengan ada satu sosok turtle yang setidaknya Fun juga bisa menjadi korban Profesor. Gak ada lagi jalan, gak boleh pulang. Maunya digoyang karena satu hit terakhir. Fun still survive. Dijemput oleh para pasukan Aura Fire dan bahkan RRQ gagal bisa menutup hari dari seorang Fun. Masih bisa bertahan Fun dari kepungan 2 pemain RRQ dan sekarang menjadi kerugian di sisi RRQ yang dimana Skylar terlalu mengambil resiko ketika ada posisi dari Hai yang masih punya Bloody Hand. Wah, itu tadi sih mungkin Bloody Hand yang mungkin tidak terduga-duga juga Mahal. karena ada flicker. Itu Bloody Hand mahal banget. Balik Kalau lagi. dia nggak flicker Bloody Hand, gua jamin scene-nya itu tumbang. Iya, karena Skylar-nya juga udah ready banget ya kan. Dia melakukan dodge dari 2 Feather Air Strike dan untuk saat ini berarti
kita harus melihat kembali bagaimana posisi dari antar mid lanernya. Karena apa? Karena sebenarnya power team fight sesungguhnya nanti bakal ada di Clay dan Sin. Kalau dua-duanya tertangkap terlebih dahulu, mereka yang bakal ter-take down. Naomi. Give adjustment for Kimura. Tapi masih ada flicker. Blazing Blade dikeluarkan for nothing. Pada Esther dibalaskan kembali menuju ke arah belakang. Naomi masih punya immortality. Tapi para pasukan dari RRQ gagal ditangkap oleh seorang Hai. Membuat team fight kali ini mungkin agak lebih cukup unggul dari RRQ. Wah, double slow-nya ini sih yang mematikan ya. Yang satu dari Real World Manipulation dengan Ice Queen Won, yang satu lagi dari Versik dengan Turquoise Presence-nya. Dan ini benar-benar bakal menjengkelkan bagi Van. Kenapa? Karena Van posisinya benar-benar jalan kaki. Kecuali kalau dia misalkan ready dengan Mortal Coil, tapi di satu sisi lainnya ini dia jawaban dari Van. Dia mau nggak mau harus bikin karena Hunter Strike agar dia punya movement speed tambahan daripada dia terjebak di dalam Real World Manipulation. Dan itu semua juga disupport dengan ada focusing mark dari seorang Naomi. Jadi team fight nempelnya bareng sama Naomi ini akan nambahin damage untuk pemain-pemain dari RRQ lainnya. Dilema banget sih Momo-chan buat seorang Sin. Dia ngebuka posisi, dia terdeteksi dia yang dihajar. Tapi Iya. kalau dia nggak melakukan following up, Teman-temannya nggak punya damage. Iya, makanya. Teman-temannya akan tumbang. Jadi Sin ini bisa dibilang salah satu orang yang berada di posisi satu buah blow. Majiman yang mantap! Langsung dapat di pelorihan dan langsung dibagi kembali keadaannya. Hai menjadi korban, tapi di sisi sebaliknya Hai masih selamatkan flicker yang dimiliki. Power dari RRQ sekarang agak menurun. Mereka nggak bisa melakukan team fight di arah Lord karena 4 versus 5 bukan hal yang adil ketika tidak ada 2 sword skill yang dimiliki dari RRQ. Ya, dan bahkan kali ini Aura mereka memaksimalkan momentum yang sudah mereka dapatkan, langsung melakukan inisiasi. Tapi Naomi terkena sendiri di depan, immortality pecah cabai Skylar. Blessing Duet. Tapi ternyata Blessing Duet satu ditukar satu. Skylar hilang, Decimate is on point. Di sisi depan sana versi akan menjadi bulan-bulanan warga dan satu buah Decimate kembali menutup seorang versi. Decimate is on point. wah, ini benar-benar team fight reset yang bagus buat Aura Fire. Mereka tahu persis bahwa nanti RRQ akan balik lagi untuk melakukan team fight. Dan ini dia pemaksaan yang diawali dengan Clay yang terkena Iron Hook dari Hai. Di follow up lagi dengan Naomi yang ternyata menjadi korban kedua. Dan ternyata korban ketiganya ada di Skylar. Dan juga Versik yang memegang Retribution sehingga Lord kali ini bakal free untuk Aura Fire. Dengan Lord ini mereka akan menompang God jauh lebih tinggi. Tapi ingat, sama-sama punya high ground. Jangan sampai termakan dengan super minion dan terjebak di dalam area high ground dari masing-masing tim. Iya. Aku setuju banget, jangan sampai terjebak. Dan kalau bisa kita bilang, tadi agak cukup gelap ya map untuk Clay ya. Iya. Jadi dia tidak bisa mendeteksi di mana kendaraan dari seorang Hai. Tidak dapat posisi juga di mana Hai berada. Dan ditambah dengan satu Iron Hook, ingat jarak adalah penentu. Dari awal Sin dan juga Clay harus menjaga posisinya ketimbang nanti dari masing-masing tim kehilangan teritorialnya. Iya, tapi kali ini pressure-nya masih berada di tangan Aura Fire dengan bahkan Lord yang berhasil diamankan. Lord pertama di menit ke-11 yang sudah mulai berjalan di area atas, namun RRQ seperti mereka nggak mau kasih chance terlalu banyak. Turret memang sudah berhasil untuk dihancurkan, 3 turret di tangan Aura Fire. Sementara RRQ, menurut aku dari Skylar udah boleh mulai hati-hati sih. Masuk dengan BTMI-nya dan juga bahkan dengan ada satu buah Blazing Duet yang bisa dibilang itu bisa jadi makanan yang dimakan balik sama pemain-pemain dari Aura Fire. Oke, coba dipaksa di depan sana dari seorang Kimura. Belum terdeteksi tapi Van is coming. Van telah datang di depan sana, para pasukan dari Aura Fire akan mendorong di dua lane secara bersamaan. Mundur ke arah belakang. Federer Step dikeluarkan tapi nampaknya gagal untuk mencoba menginvasi Skylar. Tertangkap pada Vessi. Langsung aja di lumatan Real World Manipulation. Di depan sana mencoba melakukan Vessi. Nah, macam fatal. Banana berhasil menggagalkan tim dari Aura Fire. Tapi double kill Decimate yang is on point. Masih memberikan sedikit warna dan bahkan Aura Fire masih berada di posisi yang sangat unggul. Kabuki mencoba untuk menyelamatkan Hai. Tapi nampaknya udah sia-sia. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tapi Banana langsung dengan flicker plus wild charge yang membuat team fight ini equal. Kalau gak ada Banana dengan wild charge, sudah dijamin Aura Fire yang berhasil memenangkan team fight ini. Ya, thanks to Banana, thanks to Clay. Karena itu dia tadi respon dari teritorial yang dibuka ketika memang RRQ punya kendali team fight di arah hutan atas. Dan buat sekarang, Sin, lihat solo Sin. pick up, dan bahkan ini akan menjadi Decimeter jasa Watchers. For defensive, Sin masih mau lebih. Bisa meninggalkan itu saja. Clay is coming, dan gagal. Banana still survive in the top lane. Wow, dari outplay oleh seorang Banana. Playing time yang cukup untuk membuat Clay datang menyelamatkan hidup dari seorang Banana. Flickernya yang
mahal. Iya. Flickernya yang Flickernya mahal yang itu yang mahal. pertama. Dan sekarang Sin harus lebih menjaga posisi entah dengan Winter Truncheon atau bahkan Immortality. Karena apa? Karena Naomi dia punya flicker. Dan ini dia, kalau kita bandingkan sedikit bagaimana setup dari segi emblemnya. Iya. Dimana kali ini Clay masih dengan Weapon Master. Dan berbeda dengan Sin, dia lebih mengutamakan bagaimana pola defensifnya dengan Tenacity. Makanya kita melihat tadi real world manipulation yang begitu pedih. Dan mau tidak mau Aura Fire harus respect terhadap slow effect dari RRQ itu. Ya, dan Sin juga lebih memaksimalkan dengan cooldown reduction-nya ya di sana. Tapi kali ini Lord sudah mulai dipok kembali nih Ranger Mas. Alright, Allah terdeteksi, berhasil di reset, informasi telah diberikan. Ada Banana di arah top lane. Para pasukan dari RRQ, mereka nampaknya sama-sama terdorong dengan aura yang di arah bottom lane. Dan RRQ di arah top lane. Lihat, ada Versik di sana mencoba untuk mencari di mana keberadaan dari seorang Hai. Informasi telah diberikan dengan adanya Skylari yang standby. Terlihat ada Kimura, damage harus ditahan. Tapi ingat, ada Naomi yang hilang dengan instan. Satu momen gila sangat mal mencoba mendapatkan Kimura kembali. Tapi Kimura harus menjadi korban selanjutnya. Van di sana masih terlalu perkasa. Banana tidak bisa menemani. Tapi Van decimate on point. Dan Retribution ditahan oleh seorang Van. Dibalikan kembali kanannya. Versik akan coba dilumat. Dan mereka kehilangan satu sosok Versik. Walaupun Immortality dan Blazing Duet from Scalar. Berhasil membalikan kembali dadanya. Double kill. Looking for triple kill. Tapi nampaknya wipeout akan di tangan dari Aura Fire. Oh, Versik mencoba untuk mengejar ke arah seorang Van. Namun masih ada aura-aura dari seorang Van dan masih bisa survive. Satu pemain tersisa. Tapi RRQ sepertinya mereka bakal coba untuk melakukan clear terlebih dahulu. Lord yang sudah mulai muncul di area bawah Ranger Mas. Oke, Kimura is coming. Reward manipulation telah dibuka. Menjaga Kimura agar tidak masuk ke dalam reward manipulation. Tapi lihat Skylar. Kimura. Blazing Duet from Skylar. Outplay kembali terjadi. Kimura terlalu terburu-buru. Ingat, nafsu membunuhmu. Wah, ini thanks to Wind of Nature. Diawali gara-gara Wind of Nature. Ketika ada 3 pemain yang benar-benar berada di depan Skylar. Perubahan item manajemen yang begitu instan. Benar-benar langsung menjawab. 3 pemain yang langsung bisa dihabiskan. Untungnya Van masih survive. Bayangkan kalau Van tumbang, itu mid lane pasti bakal lebih dalam lagi dipush oleh kawanan dari Sang Raja. Gila, Van ini bermain dengan sangat-sangat mahal. Lihat, dalam under kondisi dia dapetin 7 point kill tanpa ter-takedown. Decimate selalu on point dan dia selalu mengaktifkan pasifnya. Apalagi Dia nggak- hybrid build-nya ya. Iya, dia nggak sembarangan Prof untuk melakukan decimate. Iya. Dia tunggu, dia pastiin decimate yang dia keluarkan itu terhadap orang yang bisa dia tumbangkan, Momochan. Langsung street one kill langsung dari seorang Van di Wah, sini. kacau sih. Van ini memang harus dibekuk sih. Menurut gua sekarang powernya Van dari sama Kabuki itu di posisi kedua Van. Paling mahal Kabuki, kedua Van. Walaupun Sin secara tidak langsung mid laner yang mahal, tapi Sin masih bisa di-counter sama Skylar. Ya ini dia, salah satu momentumnya. Ketika mungkin teman-teman lebih fokus sama tim fight, tapi kita mungkin akan melihat bagaimana Van yang bolak-balik dengan Iya. Mortal Coil-nya, dia masih bisa maksimalin Retribution yang begitu on point. Dan padahal di sana ada Versik yang melakukan sebuah pergerakan cancellation. Tapi untungnya dengan Retribution tersebut masih didapatkan Lordnya bagi kubu Aura Fire. Gila, dan gua sekarang gak heran kenapa dia naik ke MPL. Iya. Ini bener-bener Dan dari sosok- awal ya, dari awal. Dari ya. awal, karena power of retribution-nya dia sangat-sangat kuat dalam kondisi 1 lawan 3 loh tadi. Gila, ini 1 lawan 3 dan bahkan di Masih sini bisa dapat posisinya, 1 lagi. ingat romernya bukan romer yang maju. Ini romernya defensif loh. Iya, Franco. Haya. Yang mau tidak mau yang dia gak bisa akan bantu, bermain di belakang. gak bisa Iya. cover. Dia nggak bakal bisa cover, tapi yang mengcover diri sendiri yang tadi Antiquiras, Radiant Armor, Immortality, dan bahkan sekarang mungkin akan menuju ke arah Blade of Despair. Van perlu di shutdown untuk saat ini. Perlu di respect sih, perlu di shutdown sih. Makanya gue bilang Kabuki itu adalah yang paling mahal nomor 1, kedua Van, ketiga Sin. Tiga tier itu yang kalau misalnya dari seorang Naomi nggak bisa dapetin itu, mending berpikir 2 kali, Profesor KB. Ya, dan buat sekarang Banana ini dia outplay dari Banana yang tadi sempat terjadi di top lane perlu diulang kembali agar nanti membawa tren positif, apalagi dengan satu lethal ignition ini bakal instan banget ke arah Sin. Karena mau bagaimanapun dia membawa emblem assassin. Penetration point-nya udah cukup, tinggal gimana maksimalin damage dari wall charge-nya aja. Oke, tapi kalau ngomongin dari segi power of retribution, Versik harus benar-benar mengakui sih. Van ini sungguh kuat. Jadi kalau misalnya sekarang posisinya mereka masih tetap mau memasakkan Lord,
pastikan Naomi bisa menutup Fan. Tapi lihat, Fan udah punya Immortal. Harganya lebih mahal lagi sekarang Profesor KB. Rata-rata kayaknya dari Aura Fire udah pada punya immortality. Hanya Kabuki saja yang mencoba untuk menjaga posisi dan Sin yang masih belum kelihatan. Ya, dibandingkan mungkin dari sisi RRQ hanya Versik dan juga Naomi kali ini. Ingat, ini Lord yang akan mahal tapi Naomi. Divine Judgment. Akan coba dimakan begitu saja, Hai. Menggunakan flickernya, Fan akan menjadi salah satu sosok yang akan coba dihajar begitu saja. Benar Estrek, Fan masih coba meloncat. Banana! Backstepnya terjadi. Decimet di sound point, tapi Fan harus hilang begitu saja dengan Decimet. Blazing Red from Skylar di cancel. Kimura berhasil membuat Skylar gak punya power. Menuju ke arah belakang. Para pasukan dari RRQ, mereka berhasil memakan Hai. Walaupun Fan, Dewi Fortuna masih berada di pundak dia gak tumbang lagi. Tapi masalahnya, Aura Fire mereka bisa aja melakukan kontes ke area Lord kali ini. 4 melawan 4 posisinya, tapi kereset. Kereset. Memberikan waktu yang mahal untuk Aura Fire kali ini. Oke, Naomi masuk kali ini Divine Judgment lagi dan lagi, tapi Skylar mencoba untuk menumbangkan Fan, tapi Kimura ternyata dijermas. Tapi Kimura kali ini mencoba berhasil mendapatkan satu mobile kill dari Versik. Versik berhasil ditutup, Blazing Duet di dalam satu buah push dan hilang. Mundur ke arah belakang Wind of Nature, tapi Kimura udah gak ada. Jadi sisa Kabuki. Kabuki memang sakit damage, tapi Kabuki memiliki range yang cukup dekat. Tidak bisa terlalu dekat dengan seorang Clay. Permainan yang luar biasa. MPL Arena, mana tepuk tangannya dulu dong. Gila, itu ketika Versik nabrak ke area belakang, Hilang di lumat. Kimura. Langsung ada Kabuki, cikicu. Wes, dan bahkan kali ini ya Aura, mereka mau bermain dengan cepat, mereka mau dapetin objektif Lord kali ini. RRQ, mereka memang tidak punya Versik dan kemungkinan tentunya Lord ini akan jatuh ke tangan dari Aura Fire. Oke, informasi telah didapatkan, tapi kali ini lihat Blazing Duet telah dikeluarkan. Menurut posisi dari Kabuki, informasi yang akan dimenangkan Kabuki adalah Skylar gak bakal punya Blazing Duet nanti untuk masuk. Oke, tapi buat sekarang masalah utamanya adalah Lordnya ke arah top lane. Dan ini yang harus diperhatikan juga sama kawanan RRQ bahwa mereka punya Clay di lini belakang. Gimana caranya Aura Fire untuk menutup reward manipulation ini juga perlu dicari. Apakah Kimura dengan flickernya nanti akan langsung memainkan Final Slash? Atau jangan-jangan Hai akan mengorbankan satu flickernya hanya untuk menutup reward manipulation agar Clay tidak bisa memanfaatkan ultimate-nya di dalam area high ground. Dan untuk sekarang tinggal kita lihat juga Sin, karena Sin udah punya lagi flickernya dan spell rata-rata dari kedua belah tim akan ready. Ini dia 100% team fight akan terjadi di menit yang ke-20 late game. Bisa jadi satu momen dan bahkan bisa jadi end game untuk Aura Fire. Alright, Aura Fire berada di posisi yang diunggulkan kali ini. One Straight Push sudah berada di depan mata. Dan bahkan bersama dengan adanya Lord membantu di arah top lane. Membuat RRQ mereka porak-poranda. Dua pilar di arah top dan di arah bottom base turret mereka sudah hancur. Tinggal di arah mid lane akan membuat botak dari base turret mereka. Tapi lihat, Lord akan segera selesaikan dengan sangat cepat. Walaupun begitu, dengan kondisi Aura Fire yang sedang berada di dalam under tadi. Dan satu Lord penentu ini membuat posisinya berbalik langsung. Ya, mereka langsung dapetin keunggulan dengan 2000 gold di tangan di menit ke-21 kali ini. Dan bahkan dari semua map control yang dipegang sama Aura Fire ini udah bener-bener gak bisa di asal-asalan dari pemain RRQ untuk masuk ke area jungle mereka. Wah, tinggal mainin Winter sih di sini. Posisinya udah late game, itu yang pertama. Immortality mungkin bisa menjadi jawaban, tapi entah kenapa terlalu banyak slow effect, terlalu banyak cancellation dari kedua belah tim. Sehingga Winter Truncheon mungkin saja bisa untuk menjadi alasan kenapa skillnya bakal terbuang. Tapi Dan kalau kita melihat dari Naomi, masalah yang utamanya adalah karena Immortality tadi udah pecah. yes. Walaupun dia punya fleeting time, tapi dia harus mempertimbangkan juga flickernya ini untuk siapa. Ya, tapi kalau misalnya dilihat dari replay berkali-kali mereka penangkapan itu kayaknya nggak worth it banget kalau Kabukinya free hit kayak gini. Setuju, karena balik lagi Kabuki di sini adalah damage dealer utama, gold laner utama dari teman-teman Aura Fire. Walaupun trade-nya imbang ya menurutku ya. Kimura tuker sama mungkin satu Versik ya kan. Di late game seperti ini balik lagi Kabuki tidak ada yang menjaga. Dan bahkan Fan-nya udah siap lagi dengan immortality-nya. Makanya ini udah tinggal mainin item management. Dan gimana caranya pembukaan dari Hai atau bahkan dari Naomi ini bisa on point. Karena dari tadi Banana aku lihat dengan Lethal Ignition target dia cuma ke arah Sin. Kabuki bukan target utama dia. Iya, Kabuki nggak target utama. Ketika aku bilang tier paling mahalnya ya Kabuki, kedua Fan. Tapi ternyata dua kali menangkap Fan itu nggak worth it banget, Prof. Jadi mungkin mulai harus diperhatikan kalau Kabuki yang harus dilenyapkan dari line of down untuk mereka bisa mendapatkan kemenangan kali
kali ini. Tapi Aura Fire tinggal satu. Gimana caranya mereka bisa tetap dapetin Lord kali ini? Mereka tetap bisa menjaga seorang Kabuki. Tapi lihat Persik, Retribution telah dikeluarkan begitu saja. Hai akan menjadi pilihan utama. Dengan adanya damage yang terlalu besar, Flicker pun telah dikeluarkan. Tapi Van datang, mencoba untuk memberikan perlindungan. Tapi nampaknya masih tidak cukup, hanya akan ada disengage. Tapi yang mahal adalah tidak ada Retribution dari seorang Persik. Iya, dan sementara Lord sudah mulai muncul. Dimana kita yang ke-23 kan memang udah nggak punya satu ball flicker juga. Terpaksa dikeluarkan tadi atau enggak posisi dari Hai itu bisa tumbang di area Remo Manipulation yang sudah mulai dibuka oleh Clay. Tapi Persik, lihat Kimura! Dengan ada yang pada slash berhasil mendapatkan satu sosok yang sangat mantap, tapi Kabuki! Immortalnya pecah, bakal coba ditangkap dan dia pecah! Jatuh! Kabuki hilang! No Kabuki, no party! Tapi Sin? Immortality juga pecah. Para pasukan dari RRQ, mereka coba fokus mendapatkan satu lagi, yaitu Sin. Tapi di sebelah sana, Teten from Bogor! Berhasil ditutup begitu saja Kimura. Masih coba untuk bertahan. Hai akan menjadi korban ketiga. Oh no, dan ini Aura! bencana! Ini bencana! 3 orang butuh 1 menit untuk kembali ke lane up down. Apakah ini akan di straight push di area mid-nya? Satu mua Magic Center sudah mulai dibuka dan Kimura bersama dengan Van yang tersisa. Apakah masih bisa ditahan? Dan Naomi! Dari Naomi berjalan suara Kimura. Maka coba di all in begitu saja. Kimura udah terlalu dalam. Final Slash mencoba menyelamatkannya. Masih duet. Duet from Scalar. Berhasil menemukan suara Kimura. Hilang begitu saja. Van seorang diri. Ini bencana. Sang Raja memulai debutnya dengan 2-0. Wow. 2-0 pertama. 2-0 pertama.